Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan aplikasi Perpus yang telah kami buat. Di sini, aplikasi perpustakaan terdapat 7 menu, yaitu yang pertama lihat data, tambah data, update data, hapus data, 5 peminjaman, 6 pengembalian, 7 cari data anggota. Di sini, Graciela yang membuat lihat data dan tambah data, dan Ika membuat menu update data dan hapus data, dan saya, Galih Trisna, membuat menu peminjaman, pengembalian, dan cari data anggota. Pertama-tama yang akan menjelaskan adalah Graciela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Graciela Ayudia Prameswari, absen 18, akan menyampaikan tugas final revisi, yaitu bagian saya, lihat data dan tambah data. Pertama-tama, kita buka CMD terlebih dahulu. Kita bisa ketik CD tugas final revisi. Kita enter. Kemudian kita bisa langsung ketikkan Python menu menu.py, kita enter. Setelah seperti ini, kita langsung masuk saja ke bagian file. Kita buka semuanya. Kalian bisa buka pakai PyCharm ataupun pakai yang lainnya. Kita buka satu persatu dulu. Seperti ini. Di sini. Agar kita bisa tambah data dan lainnya. Setelah itu, kita masuk ke CMD lagi. Kita klik angka 1. Kita enter. Nah, ada dua pilihan, yaitu lihat data buku dan lihat data anggota. Kita pilih if nomor 1. Seperti ini. Ada tulisan print, lihat data buku, lihat data anggota. Script yang ini itu fungsinya hanya untuk pemanggilan. Nah, ini kan ada view anggota seperti ini. Nah, di sini itu fungsinya cuma pemanggilan doang. Pemanggilan aja. Seperti ini. Mari kita buktikan. Script SQL-nya itu select dari tabel anggota. Seperti ini. Kemudian untuk di sini itu fungsinya cuma hanya untuk pemanggilan aja. Seperti ini. Kita buka CMD, kita ketik angka 1, kita enter, pilih nomor 2, kita enter. Nah, di sini sudah ada data anggota secara lengkap. Kita buka MySQL.
ini dia. Oke, selanjutnya kita akan tambah data, yaitu pada ini nomor 2. Kita ketik nomor 2, kita enter. Kita klik nomor 1, kita enter. Nomor bukunya misal sebentar kita cek dulu di MySQL. Kita ketik B001, kita enter. Judul bukunya itu Friends. Enter. Pengarang bukunya kita enter. Tahun buku itu 2020. Kita enter lagi. Jenis bukunya adalah romance. Kita enter. Selesai. Ini adalah pilihan menu untuk tambah data buku. Saya Jafar Namat Maina, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai update data dan hapus data. Langsung saja kita masuk ke scriptnya. Di sini sudah terdapat 3 file, yaitu main menu, add buku, dan koneksi. Ketika kita pilih menu 3 atau update data, maka kita akan disuguhkan dengan 2 pilihan, yaitu yang pertama perbarui data buku, dan kedua perbarui data anggota. Ketika kita memilih pada pilihan menu 1, maka akan terdapat pemanggilan script, yaitu update data buku, di mana scriptnya itu ada di add buku. Ini adalah script dari pemanggilan data yang ada pada main menu. Di dalam script ini, kita dimintai oleh komputer untuk menginputkan, masukkan nomor buku yang ingin diupdate, judul buku, pengarang buku, tahun buku, jenis buku. Di sini terdapat juga pemanggilan script, yaitu update buku. Misalnya ketika kita ingin memperbarui satu data tahun terbit, maka tahun terbit itu sendiri yang akan terbarui. Sedangkan fungsi dari update data buku sendiri itu adalah untuk mengumpulkan data yang nantinya akan dikirim ke dalam tabel buku yang ada di localhost. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pilihan pada menu kedua, yaitu update data anggota. Untuk pilihan menu 2 yaitu update data anggota sama seperti pada update data buku, hanya saja script pemanggilannya itu agak berbeda, yaitu untuk memasukkan input, masukkan ID yang ingin diupdate, nama, jenis kelamin, alamat, kota, tanggal lahir, nomor HP. Dan di sini juga terdapat pemanggilan script, yaitu update anggota. Untuk nama, gender, alamat, kota, tanggal lahir, nomor HP, dan ID. Di sini juga tertera pemanggilan update anggota, di mana tertera update tabel anggota untuk nama, gender, alamat, kota, tanggal lahir, nomor HP, dan dengan ID berapa.
Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai hapus data. Ketika kita memilih menu 4 atau hapus data, kita juga akan disuguhkan dengan dua pilihan, yaitu pilihan pertama hapus data buku, kemudian pilihan kedua itu hapus data anggota. Ketika kita memilih menu 1 atau hapus data buku, maka kita akan mendapat sebuah data, yaitu masukkan nomor buku yang ingin dihapus. Dengan pemanggilan script itu delete buku yang ada pada F buku. Ketika kita sudah memasukkan nomor buku yang ingin dihapus, maka pemanggilan script yaitu delete buku akan muncul data yaitu berhasil dihapus. Dan begitu juga jika kita memilih pada menu 2 atau hapus data anggota, maka kita juga akan dimintai untuk memasukkan ID anggota yang ingin dihapus dengan pemanggilan script yaitu delete anggota pada file F buku. Di sini saya juga akan mengaplikasikannya pada CMD. Untuk hapus data, kita harus memiliki minimal dua data buku atau 2 data anggota. Tapi di sini saya masih mempunyai 1 data, baik itu tabel buku maupun tabel anggota. Untuk itu saya juga akan menambahkan 1 data untuk persyaratan dalam hapus data. Ini kita langsung saja pilih pada menu 2 yaitu tambah data. Pilih menu 1, nomor buku, Jika sudah muncul seperti ini, data berhasil diinput. Kemudian di sini saya juga akan mengaplikasikan pada update data. Kita pilih pada menu 3 untuk update data. Ini saya akan memperbarui data anggota, data buku. Masukkan nomor buku yang ingin diupdate. Ini saya akan memasukkan nomor buku. Bentar. Ini adalah tambahan data yang tadi sudah berhasil dibuat. Di sini saya akan mengupdate data yaitu pada tambahan data yang tadi baru saja dibuat, itu dengan nomor buku AB01.
jika menu muncul seperti di awal, jadi data berhasil untuk diperbarui. Kemudian lanjut, saya akan mengaplikasikannya juga pada hapus data. Sini kita pilih pada menu 4. Kita pilih hapus data buku. Jika muncul data seperti ini, maka buku dengan ID AB01 berhasil dihapus. Sebelumnya, coba kita untuk refresh. Maka data berhasil untuk dihapus. Saya Kali Trisna, absen 17, akan menjelaskan menu dari peminjaman, pengembalian, dan seri data anggota. Pertama, saya akan menjelaskan menu peminjaman. Jadi peminjaman itu untuk menambah data peminjaman. Jadi misal kita pilih peminjaman. Nah, kita akan ditanyakan kode pinjamannya. Nah, misal kita akan isikan pinjaman 001 dan kita akan ditanyakan ID anggotanya. So, kita masukkan ID anggota A01 ya. Nomor buku yang akan kita pinjam. Nah, B001. Input lagi tidak. Nah, di sini dia akan menginput kode pinjaman, ID, dan nomor buku ke tabel pinjam. Nah, jadi sudah muncul di tabel pinjam bahwa data-data tadi sudah masuk, mulai dari nomor pinjam, ID anggota, nomor buku, sampai tanggal pinjam. Itu saya akan menjelaskan menu pengembalian yang nomor 6. Nah, masukkan kode pinjam. Tadi kan kita sudah punya kode pinjam yaitu P001. Kita masukkan. Nah, setelah itu akan dimunculkan konfirmasi bahwa pinjaman P001 dengan ID anggota A01 dan nomor buku B001 akan dikembalikan. Kita konfirmasi ya. Nah, setelah sudah seperti ini, di tabel pinjam tanggal kembali akan terupdate secara sendirinya. Nah, jadi kita tadi setelah pinjam pada jam 13:57 dan telah dikembalikan pada jam 13:59. Sekarang kita akan menjelaskan menu nomor 7. Menu nomor 7 itu untuk mencari data anggota. Kata kunci. Coba misal kita akan mencari data anggota dari ini kali. Nah, dia akan langsung muncul data dari si Kali Trisna, mulai dari nomor anggotanya sampai nomor teleponnya. Kata kunci ini juga tidak harus berdasarkan nama, bisa jadi dari alamat. Misal kata kunci dari alamat. Nah, dia akan langsung muncul kali dengan nomor ini dengan alamat Sukaraja. Pas.
Okaraja. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.